Gio, kamu sudah tahu belum kalau Kesha itu mengidap Alzheimer gitu. Gionya kaget dong. Iya. Hah? Pak Panglima Lang gitu. Ya. Ini manggilnya langsung Panglima atau Panglima Mas aja. atau Bapak? Panglima aja. Panglima aja ya. Aduh, sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Minta maaf ya macet tadi karena hujan sepanjang malam ya. Jadi aku harusnya sudah sampai dari tadi, tapi aduh dari kota wisata 3 jam baru nyampe. Oh, dari Cibubur. Dari Cibubur. Waduh, jauh sekali ya. Iya. Memang cuacanya lagi seru-serunya sih ini, tapi ya yang namanya hujan mudah-mudahan jadi berkah ya. Iya, betul. Buat kita semua, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol di sini karena memang membawa kabar baik ya. Iya. Duo ini duo yang unik nih. Ada lagu paling baru Cinta Tak Salah. Betul. Terus sebelumnya kemarin Tommy juga sempat lihat ada lagu dengan model ambiar Pecel Stasiun Madiun, betul. Waduh, itu seru juga tuh. Iya, itu sama-sama ciptaan Panglima Langit itu tuh. Sambal kacangnya enak loh itu. Iya ya. Kan pecel. Iya betul. Kok bisa ya lagu berjudul makanan gitu? Iya. Aku heran loh karena yang menciptakan adalah seorang spiritual. Jadi sebenarnya Panglima Langit itu kan ahli spiritual. Betul, iya. Yang membawahi konten YouTube Mata Langit. Itu konten kami berdua. Betul. Gitu. Jadi memang setiap hari itu yang kami hadapi itu pasien gangguan non medis, penyakit-penyakit spiritual, dan juga kita kontennya berisi penelusuran tempat-tempat bersejarah. Makanya kaget ketika tiba-tiba Panglima Langit nulis lagu. Nulis lagu. Tapi setelah dinyanyiin asik juga lagunya yang Pecel. Kemudian yang Cinta Tak Salah juga. Cinta Tak Salah ini lagu yang mellow gitu. Jadi bertolak belakang dengan yang konsep lagu yang sebelumnya yang Pecel kan. Tapi bagus juga ini dan relate dengan banyak pasangan gitu. Kan tentang sebuah hubungan yang mengutamakan cinta, kesejatian cinta gitu. Jadi cinta itu bukan hanya menerima kelebihannya, tetapi bagaimana kita mencintai kelemahan atau kekurangan pasangan kita gitu. Oh, oke. Tapi memang proyek ini tuh kenapa diputuskan untuk berjalan bikin duet gitu loh. Maksudnya pada awalnya apakah dari Panglima sendiri nulis lagu terus ngajak nge-approach Mbak Ratna, atau emang kita sama-sama bikin lagu yuk gitu. Awalnya gimana sih project duet ini nih? Kalau yang Pecel gimana sih awalnya dulu? Kamu nulis tuh emang berniat untuk duet apa bukan ya? Ya kalau yang Pecel Stasiun Madiun memang sih niatnya dari awal memang untuk duet sih. Kalau Pecel duet. Itu. Karena kebetulan kita sering penelusuran YouTube di daerah Jawa Timur, khususnya di Madiun. Madiun kota kelahiran aku. Oh iya. Lalu saya terinspirasi untuk mengarang lagu atau menulis. Kita kan kalau nama makanan itu gampang diingat ya. Betul, gitu. iya. Nama stasiun juga itu mungkin di mana-mana gampang diingat viral juga gitu kan. Iya. Jadi ya udah digabungin aja Pecel Stasiun Madiun. Memang kebetulan tempat kita sering makan pecel itu adanya di depan Stasiun Madiun. Namanya Bu Sugeng gitu, yang dagang pecelnya. Kebetulan di sekian banyaknya orang yang dagang pecel di Madiun itu tempat favorit saya ya di situ. Karena ada beberapa menu yang di tempat lain nggak ada. Kebetulan yang saya senangi ada di situ. Apa gitu. yang paling favorit dari Panglima nih? Oh, kalau di situ ada seperti lebih ke udang, habis itu dadar telur, tapi versinya berbeda dengan tempat lain. Dia lebih tebal gitu kan. Habis itu jadi apa lapar. lagi? Karena saya penyuka pecel juga. Iya, harus ke sana deh. Wong Solo soalnya. Oh gitu ya. Iya. Nanti aku traktir ya kita ini. Kita makan pecel di sarapannya karena pecel itu sambal kacangnya pedes-pedes manis. Betul. Jadi enak. Khas ya, khas. Iya. Kalau pakai karak tuh kerupuknya jadi. Oh iya, itu namanya lempeng kalau di Madiun. Kerupuk nasi itu. Iya, betul. Wah, itu enak tuh. Aduh, jadi ngomongin makanan ya. Iya. Tapi emang jadi mulai dari kan kegiatannya tadi ya YouTube, terus browsing atau cari tempat, ketemulah lokasi buat lagu gitu kan. Ya, jadi nggak sengaja sih sebenarnya kalau lagu Pecel itu apresiasi juga untuk si warung itu gitu. Akhirnya ibu itu juga jadi model video klip, kalau nonton video klip di YouTube tuh ada tuh Bu Sugengnya gitu. Nah pada saat bikin lagu itu sebenarnya langsung bikin 2 lagu tuh Panglima, Pecel Stasiun Madiun sama Cinta Tak Salah. Tapi saya bilang ya udah satu-satu dulu, Pecel Stasiun Madiun kita rilis, habis itu Cinta Tak Salah. Panglima nanya, ayo kapan dong kita rilis Cinta Salah, tar dulu. Kayak hati saya tuh belum klik gitu untuk nanti dulu deh. Dan ternyata ketika saya bilang, oke, sekarang waktunya itu, ternyata durasinya itu 1 tahun. Oh, jadi sebenarnya lagunya udah ada nih ya? Udah ada, Panglima ngasih lagu aku, terus aku bilang, nanti dulu deh, belum klik. Aku butuh waktu untuk menyatukan lagu ini dengan aku. Karena Panglima pengen aku nyanyi solo yang ini, jangan duet katanya. Solo, oke deh, solo.
aku pelajari dulu, aku satukan dengan diriku. Tapi setelah aku dengar lagunya, terus udah dibuat musiknya, aku pikir wah ini kayaknya kalau lagu ini harus ada suara Panglima deh. Karena aku terinspirasi lagu Mangu. Di situ kan sebenarnya lead vokalnya kan cowok, tapi ketika ada suara cewek masuk di satu kalimat itu jadi menarik gitu. Betul. Nah, aku pikir ini lagu memang solo aku, tapi harus featuring Panglima, harus ada satu kalimat nih yang Panglima nyanyi. Dan jadilah yang sekarang bisa dilihat di YouTube itu video klipnya. Bisa kita dengar ya. Iya. Dan video klipnya juga sangat menyentuh ya. Jadi klop gitu dengan lagunya. Udah lagunya mellow, ditambah musiknya aku buat orkestra gitu. Jadi mellow tapi ada kekuatan di situ gitu. Aku pengennya gitu kan. Terus ditambah lagi video klipnya yang bercerita tentang drama gitu. Jadi kita kayak nonton ini, kalau nonton video klip Cinta Tak Salah tuh kayak nonton film pendek. Oh iya benar. Kayak nonton FTV. Udah nonton belum? Aku belum ya. Nanti kalau nonton aku sarankan nyari suasana tenang ya kan. Habis itu harus konsentrasi dan siapkan tisu. Berarti kondisinya pas lagi hujan-hujan pula. Bener, itu cocok kayaknya. Makin masuk. Soalnya sudah banyak korban Mas, tanda kutip ya. Iya. Jadi banyak lagu yang akhirnya menyentuh hati orang-orang yang akhirnya mereka tanpa sadar mengeluarkan air mata gitu. Iya. Wah, jadi memang udah diniatin bikinnya teh. Niat gitu ya. Iya, memang nyampe gitu loh istilahnya. Pesannya nyampe ke penonton, tapi bahwasanya banyak korban itu aku nggak nyangka juga. Bahkan korbannya adalah pencipta lagunya sendiri. Pas pertama kali nonton video klipnya mewek juga. Kok jadi kena gitu. Iya. Terus ini aku cerita tentang ini ya, video klip ya. Jadi ada seorang musisi dari Malaysia namanya Bang Umarul. Beliau itu gitaris Iklim yang bikin lagu Suci Dalam Debu, sangat terkenal di Indonesia, sangat senior. Betul. Nah, karena memang lagu ini kan segmennya lagu slow rock seperti kan segmennya Malaysia ya. Jadi ada pop, ada Melayunya lah ya, ada cengkok-cengkoknya tuh. Maka aku rilisnya juga di sana tuh dengan Protect Entertainment. Nah, waktu aku promo ke sana ketemu sama Bang Umarul, aku minta pendapat kan. Bang Umarul nonton dulu, nanti minta pendapatnya. Nah, pas nonton video klip tuh beliau saya lihat kayak menahan haru gitu, berkaca-kaca gitu. Terus selesai nonton aku tanya gimana menurut Bang Umarul, terus dia bilang gini, dia tarik napas dulu nih dia. Kata dia gini, ini kisah hidup saya katanya. Kok bisa Bang? Aku gitu kan. Sama nih kisahnya sama berarti. Aku bilang kalau di video klip ini kan kisah pasangan. Yang ceweknya ini mengidap penyakit Alzheimer, tapi cowok ini memilih untuk bertahan gitu dengan kekurangan ceweknya gitu. Dia memilih untuk tidak mundur tapi tetap mempertahankan cinta sejatinya. Nah, kata Bang Umarul, saya merawat istri saya buta 10 tahun katanya. Masya Allah. Sampai meninggal saya rawat. Hah, serius Bang? Di situlah aku yang terharu jadinya. Jadi aku yang aku jadi korban juga ini. Serius sih gitu ya gitu. Iya. Terus ini jadi beberapa interpretasi itu bisa dilihat dari lagu ini. Jadi dia dari pasangan ya, interpretasinya dari pasangan. Terus ada bibiku yang di rumah nih, asisten. Nonton video klipnya, dia di tangga tuh ini terseduh-seduh sendiri gitu. Padahal lagi nyapu sesenggukan. Dia nyapu tangga. Berhenti dulu deh, saya nonton dulu. Sesenggukan gitu. Kenapa Bi gitu kan? Sempat aku videoin juga tuh waktu itu. Katanya, ini saya nggak sanggup. Kenapa nggak sanggupnya gitu? Saya bayangin kalau saya jadi orang tua punya anak seperti ini, saya gimana? Gitu sampai jadi dia angle-nya dari sisi orang tua gitu. Punya anak yang sakit. Karena di video itu memang aku cerita kisahnya ya, kisah video klipnya ya. Jadi ada pasangan namanya Keisha sama Gio. Ini remaja nih. Nah, Keisha ini mengidap Alzheimer. Sering kisah sebelumnya tuh setiap pacaran ditinggalin sama cowoknya karena cowoknya nggak bisa gitu. Mungkin nggak serius atau emang bukan, karena gini loh, Alzheimer itu sebuah penyakit yang tidak terlihat secara fisik. Secara fisik tetap cantik, tetap itu baik, tetap ini. Lupa itu ya betul. Jadi penyakit Alzheimer itu akan membuat penderitanya itu mengalami kesulitan untuk mengingat hal-hal penting dalam hidupnya. Iya, gitu. Jadi bikin ribut terus pasangan. Betul. Tadi kan udah salah paham terus. Itu kan bikin orang nggak bisa tahan kan kalau punya pasangan seperti itu. Coba gimana? Habis itu si Gio contoh nih poin yang membuat mereka saling ribut. Ketika itu Gio main ke rumahnya nih.
udah diambilin air minum, si Kesha keluar lagi bawa air minum dengan gelas yang sama. Lah Gio bingung lah, kan udah. Gimana sih gitu ribut lagi. Iya. Terus orang tuanya kan ngintip nih dari balik pintu. Ibunya sama bapaknya tuh berdebat gitu. Aduh gimana nih anak kita, ibunya kan panik gitu. Aduh takutnya dia Gio ninggalin anak kita lagi, sedangkan Kesha kayaknya cinta banget gitu. Kesha tuh kayak fall in love gitu sama si Gio ini. Terus ayahnya si Kesha ngomong, udah tenang, kita doakan aja dia yang terbaik untuk anak kita. Udah kan. Nah, habis itu scene berikutnya ada keributan besar. Gio udah janjian sama Kesha mau nonton konser. Ketika ditelepon, Keshanya asik sendiri gitu lagi di rumah baca buku, lupa naruh handphone, di mana handphonenya di mana, Kesha di mana. Ada itu kan hal penting gitu, miskomunikasi lagi. Akhirnya Gio marah, akhirnya dia datengin ke rumah Kesha. Keshanya masih asik-asik halo gitu, masih happy, nggak merasa salah gitu loh. Kan jadi makin marah si Gionya. Akhirnya mereka ribut. Akhirnya si Kesha masuk balik menutup pintu terus masuk ke kamarnya dan nangis di belakang pintu sambil meratapi penyakitnya gitu. Nah, orang tuanya ini kan prihatin gitu. Notice gitu lah orang tuanya ya. Gimana ya, apa kita sampaikan aja ke Gio gitu, kata orang tuanya dilema juga nih. Kayaknya harus kita sampaikan biar dia paham gitu. Kalau enggak nanti mereka ribut terus. Akhirnya kita temuin orang tuanya, temuin Gio, bilang gini ke Gio, kamu sudah tahu belum ya? Orang tuanya berat juga mau nyampein ke Gio tuh. Tapi mohon maaf nih Mbak Ratna nih ya, kita juga pengen tahu apa yang dikatakan orang tuanya, tapi kita dengerin dulu lagunya gimana. Aduh, boleh banget deh. Karena Mas Indah bersambung ya. Nih ya. Bersambung, oke. Kita dengerin dulu lagu Cinta Tak Salah dari Mbak Ratna Listri dan juga Panglima Langit buat Sobat RDI yang penasaran. Kayaknya dari video klipnya menarik sekali ya. Nanti kita bakal cari tahu apa yang disampaikan sama orang tuanya. Nah. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Indo Banget bareng sama Tommy, Kak Ratna Listri dan juga Panglima Langit. Kamu setiap ngomong Panglima Langit pasti suaranya jadi gede, kenapa ya? Panglima Langit gitu. Karena jabatannya tuh Panglima. Oh iya gitu ya. Otomatis jadi suaranya berubah. Jadi di video klip Cinta Tak Salah itu kan ceritanya ada sepasang kekasih yang salah satunya menderita Alzheimer. Terus tadi orang tuanya tuh notice gitu ya. Ini kira-kira mau diomongin gak nih ke si pasangannya? Nah, kira-kira omongannya gimana tadi orang tuanya tadi? Ini episode selanjutnya ya. Tadi kan bersambung. Jadi bersambung. Ini orang tuanya menemui si Gio, cowoknya itu, terus ngomong gini, Gio, ini orang tuanya juga mau ngomong tuh maju mundur gitu kayak mengumpulkan kekuatan gitu. Takut antara takut anaknya nanti ditinggalin, tapi takut juga mereka ribut terus, kasihan juga gitu. Jadi dilema juga. Akhirnya disampaikan juga nih, Gio, kamu sudah tahu belum kalau Kesha itu mengidap Alzheimer gitu. Gionya kaget dong. Hah, Alzheimer? Oh maaf, tante, om saya nggak tahu katanya. Ya sekarang terserah kamu, kalau kamu masih sayang sama Kesha ya silakan dilanjutkan, tapi kalau kamu nggak bisa menerima, tolong tinggalkan Kesha saat ini juga dan lupakan gitu. Orang tuanya ngomong gitu ke Gio, terus akhirnya sedangkan Gio terus dia juga bingung gitu. Gio itu kayak di mobil tuh gimana gitu, nggak tahu lah dia mau lanjut apa enggak gitu. Tapi endingnya di video klip itu ada satu scene ketika Kesha dan Gio lagi duduk di sebuah kafe. Kesha sibuk gitu nyari handphone kan, entah di mana sih, di tas nggak ketemu, di saku nggak ketemu. Terus tiba-tiba Gio pegang handphone Kesha ngomong gini, kamu nyari ini kan gitu. Iya. Terus Kesha tarik napas gitu, kayak dia capek gitu loh. Kok selalu ini lagi masalahnya gitu. Terus dia bilang gini ke Gio, kamu mendingan cari cewek lain deh, karena cepat atau lambat aku pasti akan lupain kamu gitu. Jangankan kamu, diri sendiri aja aku lupa, kata Kesha gitu. Bilang gitu ya. Lalu apa jawab Gio? Gio bilang gini, nggak apa-apa hari ini kamu lupa, besok kita bisa bikin kenangan baru lagi kok gitu. Iya. Habis itu dia ngasih bunga ke Kesha, dia bilang cinta tak salah gitu. Oh gitu. Iya Allah, dalam sih emang. Gitu. Jadi nggak tahu kenapa. Tapi idenya dari mana sih Mbak Ratna ini? Itu Mbak Irma Rahim. Jadi sutradara video klipku inilah yang punya ide untuk ini lagu ini bagus, ini harus dibuat full drama kata dia gitu. Betul. Dan entah kenapa setiap menceritakan video klip ini aku kok jadi gitu terharu aku, juga gitu. Dan ini nggak bisa ditahan gitu loh. Jadi ya maafkan aku.
Tapi bisa jadi ini justru membuat orang makin penasaran macam mana sih video klipnya jadi, gitu. Ya apalagi pas lagi nonton aja, apalagi pas lagi tag dong. Pas lagi tag juga butuh emosi ya. Iya, kan harus menjiwai. Itu ya. Nah, itu kesulitan terbesarku tuh di situ. Tag vokal ya, Mbak. Jadi aku ini kan sudah banyak menelurkan album dan single ya. Betul. Bahkan berbagai genre ada, pop ada, keroncong ada, dangdut ada, campur sari pun ada. Tapi ini yang terberat gitu. Ketika menyanyikan lagu ini tuh aku tuh pengen supaya aku tuh menjiwai ya. Tapi ketika aku menjiwai pasti aku pengen nangis gitu. Jadi kan gak bisa nyanyi. Jadi gimana sih? Orang kalau nangis kan suaranya sember, suaranya fals gitu. Nah, aku harus mengelola perasaanku agar aku bisa menyampaikan pesan ini sebaik mungkin tanpa aku harus terbawa terlalu dalam gitu. Itulah tantangannya. Ya hasilnya seperti yang didengar oleh pendengar RDI. Sama-sama bisa dengar ya. Tapi ya seru sih. Jadi kan lagu tuh kan kadang-kadang kita juga nggak sengaja, ternyata ada pesannya juga ya. Betul. Ternyata relate juga ya sama kita kan gitu ya. Ya, ini memang lagunya mellow ya. Kalau menurutku walaupun melodinya itu mellow, tapi dalam lagu ini ada sebuah kekuatan gitu Mas. Ada sebuah kekuatan dan motivasi bahwasanya setiap pasangan pasti punya kekurangan, nggak ada pasangan yang sempurna. Tetapi ketika kamu menyadari punya kekurangan atau kelemahan dalam diri kamu, jangan pernah kecil hati. Karena apapun kekurangan kamu, pasti Tuhan akan mengirimkan kepada kamu cinta sejatimu. Jadi itu sih pesannya. Tapi kalau sekarang kita tanya ke Panglima dulu nih, kan yang juga salah ke penciptanya juga gitu kan ya. Kan kalau Panglima ini kebanyakan di dunia spiritual lah ya. Berarti ketika bikin lagu juga dapat inspirasi secara pakai ritual tertentu atau tiba-tiba dapat pangsit dapat pangsit gitu. Ada proses kreatifnya gimana, Panglima? Sebenarnya berjalan begitu saja gitu. Apa adanya. Diawali dari saya lagi kosong pada saat itu aktivitas, saya duduk di meja di klinik saya dan saya ambil kertas, nggak tahu hati saya mengatakan buat lagu deh gitu kan. Ya udah saya ambil kertas, saya tulis, coret sambil saya langsung nyanyiin gitu iramanya gitu. Jadi saya buat judul dulu Cinta Tak Salah, lalu saya tulis liriknya sambil saya nyanyiin gitu iramanya gitu. Nah, jadilah lagu Cinta Tak Salah. Sambil main-main gitar dong berarti itu. Enggak sambil main gitar gitu. Itu setelah dia keluar dari ruang klinik jelek gitu. Aku punya lagu katanya. Coba kamu ambil gitar. Jadi kita kulik bersama gitu. Aku menjelek gini ya. Oh ya akhirnya jadi lagu itu. Seru. Jadi saya kasih iramanya, Mbak Ratna yang nyari kuncinya. Sampai akhirnya jadilah lagu Cinta Tak Salah ini gitu. Dan ya kita nyanyiin dulu sebelum kita rilis dan masuk ke dapur rekaman ya. Oke. Nanti kita masih ada satu segmen lagi ngobrol sama Mbak Ratna sama Panglima Langit, dan juga nanti kayaknya mau ngasih performance akustik lah ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan lagu yang tadi sempat kita bahas di awal, Pecel Stasiun Madiun ya. Iya. Habis disuruh nangis suruh joget. Nah, kita ambiar sama-sama nih ya lagunya nih ya. Kita ketemu lagi setelah lagu yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Program Indo Banget ada Tommy dan juga Panglima Langit dan juga Mbak Ratna Listi. Aduh, seru banget ya kalau kita ngikutin karir perjalanan yang di entertainment cukup panjang juga Mbak Ratna ini. 36 tahun. Kok seumuran gue? Saya 87. Iya. Saya 89 itu pertama kali terjun di dunia entertainment. Saya memenangkan ini Festival Bintang Radio dan Televisi. Wow. Belum ada ajang pencarian bakat. Betul. Ya itu bisa masuk TV live itu ya. Itu Bintang Radio dan Televisi. Itu jenisnya keroncong. Oke. Akhirnya aku rilis lagu keroncong ada, pop ada, rock ada. Ada duetku sama Panglima loh yang genrenya itu rock kontemporer. Ada juga. Judulnya Guna-Guna. Iya. Oke. Ntar ini secara teknis Mas Indra mau mindah mic dulu, tapi intinya seneng banget udah mampir ke sini. Panglima Langit, Mbak Ratna juga udah ngobrol-ngobrol bahwa kalau single Cinta Tak Salah itu udah bisa dinikmati video klipnya juga di YouTube. Terus beberapa lagu juga udah ada ya di YouTube. Di YouTube. Kalau yang aku berdua Panglima itu ada 3 lagu ya di YouTube. Ada Guna-Guna yang itu genrenya itu rock kontemporer, dan di situ
situ ada 3 bahasa yang aku bawakan. Bahasa Aceh, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Terus satu lagi lagu Pecal Stasiun Madiun yang tadi diputar. Kemudian yang terbaru Cinta Tak Salah. Jadi tinggal cari aja, dan juga konten-kontennya seru nih ya. Konten-konten Mata Langit ya. Ya, terutama yang penyuka spiritual kayaknya harus subscribe deh. Karena di situ akan banyak pembelajaran yang kita bisa dapatkan dari leluhur, dari lokasi-lokasi yang kita datangi. Gitu. Pesan-pesannya sangat bagus sih kalau menurut aku. Jadi aku sendiri merasa dapat pembelajaran gitu setiap penelusuran dan setiap menangani kasus-kasus pasien itu. Bagiku pasien itu adalah guru dan tempat yang kita datangi adalah sekolahan gitu. Seru ada pembelajaran sih. Oke. Dari Panglima Langit ada statement atau kata terakhir, mungkin minta pendengar buat request gitu. Silakan Panglima. Ini aja. Ya kalau dari saya sering-sering lah diminta lagu requestnya Cinta Tak Salah ya. Dan semoga bisa dinikmati dengan baik. Oke. Ya, itu aja. Siap. Sukses buat ini enggak? Sukses buat project berdua ini, project mulai lagunya, YouTube-nya, pokoknya kita selalu menikmati dan menunggu karya-karya dari Panglima Langit dan juga Mbak Ratna Listi ya. Terima kasih juga untuk pendengar RDI sudah dengerin obrolan kita. Yes, betul. Semoga sekali. ada manfaatnya ya dan terinspirasi. Betul sekali. Yang penasaran jangan lupa juga subscribe channel YouTube Mata Langit ya. Dan juga lagu Cinta Tak Salah tuh siap-siap nangis kalau nonton ya. Jangan lupa bawa tisu. Performance terakhir nih Mbak Ratna bakal kasih akustikan lagu Cinta Tak Salah. Ya. Habis ini juga bakal ada Ainati tadi, Indo banget ya. Tommy, mohon maaf kalau misalnya salah. Pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Ratna Listi dan juga Panglima Langit dengan Cinta Tak Salah. Cinta bukan tentang saat bersamanya. Cinta bukan pilihan, tapi dia keharusan. Jangan salahkan cinta, karena cinta tak salah. Mengapa cinta begini rasanya? Terbayang-bayang selalu wajahnya. Tidur pun aku memimpikannya. Terlena dalam buayan asmara. Ku tak